Akhirnya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mengeluarkan satu statement resmi untuk memberhentikan Pak Jokowi. Dan saya kira apa yang diputuskan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini adalah sesuatu yang sifatnya normatif ya, artinya sah-sah saja dan kita pandang positif karena memang bagaimanapun juga Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan punya hak untuk menentukan sikapnya. Nah, pasca keputusan formal dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, kemudian muncul pertanyaannya, ya, quo vadis Pak Jokowi atau mau kemana Pak Jokowi? Apakah kemudian antara Gerindra dan Golkar yang kabarnya siap untuk menerima Pak Jokowi menjadi tempat di mana Pak Jokowi akan melanjutkan karir politik beliau yang walaupun bukan sebagai seorang presiden, beliau akan menjadi seorang politisi seumur hidup karena bagaimanapun juga tidak ada orang yang hidup di sebuah negara yang tidak menjadi seorang politisi seumur hidup karena bagaimanapun juga ya kita adalah makhluk politik. Nah, kemudian yang menarik di sini adalah pernyataan dari Pak Jokowi yang ingin menjadi partai perseorangan atau perorangan. Nah, ini menyimpan sebuah misteri. Saya punya keyakinan di titik ini bahwa beliau akan mendirikan sebuah partai yang bernama Partai Benteng ya, dan kita akan bahas soal ini di Bukan Partai Politik. Baik teman-teman, kembali saya mengingatkan buat teman-teman yang ingin berinvestasi di sekitar IKN dengan properti kaplingan tanah 10-20 yang bisa teman-teman bangun rumah hunian atau mungkin ingin sekaligus mengkombinasikannya dengan ruko, ya silakan saja, silakan cek di website bukanpartaipolitik.com. Di sana ada tim advertising yang bisa diajak berkomunikasi untuk mewujudkan impian teman-teman. Dengan hanya 1 juta, teman-teman sudah bisa merajut impian. Baik teman-teman, kita kembali kepada persoalan rancangan atau rencana dari Pak Jokowi untuk mendirikan ya katakanlah partai perseorangan atau perorangan yang menimbulkan tanda tanya yang belum selesai jawabannya. Yang bisa kita nantikan apakah Pak Jokowi benar-benar akan membangun ya sebuah partai baru atau bergabung di partai-partai sebelumnya. Tetapi saya punya keyakinan kuat bahwa Pak Jokowi akan membangun sebuah partai baru yang tadi kita sebut sebagai Partai Benteng ya. Nah, nanti kita akan bahas lebih jauh, tapi saya ingin sedikit memberikan bocoran teman-teman ya. Tadi sebelum saya buat konten ini saya baca-baca satu buku ya, Kamus Ilmu-Ilmu Sosial ya. Kamus Ilmu Sosial Hugo Reading ya. Ini teman-teman salah satu habit saya suka membaca kamus karena sekali lagi kamus itu merupakan sebuah pemahaman yang basic terkait dengan sebuah teori atau sebuah konsep. Jadi kepada mahasiswa seringkali saya sharekan tentang bagaimana be dictionary man, artinya bagaimana menjadi manusia kamus. Manusia kamus itu artinya kita untuk mencoba untuk mencocokkan kembali, memastikan bahwa pemahaman kita terhadap konsep atau sesuatu itu benar-benar memiliki tingkat presisi yang tinggi. Artinya kita tidak sedang membangun pikiran-pikiran atau konsep-konsep sendiri yang kemudian tidak terdokumentasi atau tidak masuk dalam konsensus bermasyarakat ya. Sebut saja konsensus ilmu pengetahuan bersama atau konsep-konsep yang ada. Baik, yang saya sedang pelajari di sini adalah kata ya atau konsep misalkan authority de jure ya, ada juga authority formal, ada authority impersonal, ada authority informal dan seterusnya. Jadi ini mau bicara tentang bagaimana hak ya otoritas yang didasarkan pada, kalau misalkan otoritas impersonal adalah otoritas yang tidak berdasarkan pada sifat personal individu. Nah, ini bisa membawa kita untuk misalkan menghadirkan sebuah perspektif misalkan sebut saja authority personal ya, artinya impersonal dan personal ini kan berbanding terbalik saja. Otoritas berdasarkan pada sifat-sifat personal individu. Nah, dari sini kemudian kita akan masuk ya, ini menjadi pintu masuk untuk meneropong ya batin Pak Jokowi, walaupun banyak pihak yang mengatakan bahwa aktivitas politik Jokowi setelah purna tugas ini dianggap mengalami apa yang disebut dengan post power syndrome ya, atau ya tidak mau kehilangan kekuasaan dan sebagainya.
yang menurut saya tidak pas juga untuk disampaikan kepada Pak Jokowi atau kepada siapa saja. Karena bagaimanapun juga kita ini adalah makhluk politik ya. Jadi hak-hak politik kita itu tidak akan pernah lekang, tidak pernah hilang dari keberadaan kita sebagai warga negara ya. Bagaimanapun juga kita akan diikat dengan tanggung jawab berpolitik. Dan saya kira apa yang dilakukan Pak Jokowi itu adalah sebuah kenyataan yang harus diterima, bukan dalam pengertian negatif sebagai post power syndrome ya. Nah, jadi kalau kita melihat di sini pintu masuk kita untuk memahami maksud partai perseorangan beliau itu, ya kita bicara tentang otoriti personal ya. Otoriti personal, otoritas berdasarkan pada sifat-sifat personal individu. Artinya begini, kita kelihatan ya di sini bisa melihat maksud saya lebih jauh lagi bahwa ini bicara tentang dinamika. 10 tahun di pemerintahan sebagai presiden dan juga beberapa tahun di gubernur dan juga wali kota mengajarkan beliau untuk mengalami interaksi ya berpolitik yang betul-betul sudah dialami oleh beliau dan tahu persis tentang apa saja yang merupakan ABC-nya politik ya, tikungan-tikungan dalam berpolitik, hentakan-hentakan dalam berpolitik ya, bahkan saya quote ya ketidaksetiaan dalam politik, bahkan juga soal bicara tentang kepatuhan di dalam berpolitik, kesetiaan dalam berpolitik. Semuanya itu sudah terbaca oleh beliau sehingga beliau punya cara berpikir yang mungkin sebagian besar orang tidak banyak tahu bahwa sebagaimana yang beliau katakan bahwa karir politik beliau akan dipertaruhkan untuk bisa menjaga NKRI ini dengan apa yang sudah dicapai. Nah, kalau kita lihat polarisasi terkait dengan hadirnya misalkan partai yang jelas PDIP, sebut saya sebuah cerita yang sudah selesai ya, bukanlah lembaran lama yang harus artinya kembali kepada lembaran lama, tetapi sebuah upaya yang progres terus-menerus akan berlanjut menapaki tangga-tangga politik yang masih bisa didaki lebih jauh atau mungkin bergeser ke samping dengan maksud memberikan jalur kepada yang lain, misalkan kepada Gibran, kepada Kaisang, atau bahkan sampai pada cucu-cucu. Ya, saya tidak bicara tentang persoalan mendukung dinasti politik, tetapi saya selalu bicara tentang dinasti politik itu menjadi sebuah kenyataan, ya keniscayaan, tetapi yang kita perjuangkan adalah dinasti kesejahteraan. Itu yang penting. Tidak penting jalurnya melalui dinasti. Katakanlah dari terah suatu keluarga, atau kemudian dari keluarga, antar keluarga, berbeda keluarga, dan apapun namanya. Nah, kembali kepada persoalan partai tadi, menarik untuk mengatakan bahwa partai yang akan didirikan oleh Pak Jokowi ini, ya menurut saya adalah partai perseorangan. Ya, yang dimaksud dengan perseorangan itu beliau mengatakan, saya tidak membonceng pada partai Golkar dan tidak akan membonceng partai pada Gerindra dan sebagainya. Artinya itu dua partai yang akan menjadi mitra dari partai yang akan dibangun. Sama-sama melakukan namanya katakanlah kolaborasi ya, simbiosis mutualis, sama-sama memberikan penguatan satu dengan yang lain dengan cita-cita dan ideologinya, bahkan siap bekerja sama kembali dengan PDIP ya, dan semua partai-partai yang ada. Jadi Pak Jokowi di sini ya bisa saja membangun partai yang namanya Partai Benteng ya. Partai Benteng itu Partai Benteng Indonesia ya. Jadi Partai Benteng Indonesia itu berangkat dari suatu pengalaman yang cukup panjang bagaimana kita lihat fungsi sosial benteng itu kan dalam konteks sosial politik ekonomi budaya adalah tempat ya yang aman untuk menahan berbagai macam serangan-serangan, dan benteng ini sangat teruji, diserang dari segala arah, dari segala tujuan, tetapi bisa survive ya sampai hari ini. Dan saya kira ini adalah terminologi yang paling baik, bukan menyaingi partai banteng ya, tapi banteng dengan benteng ini kan hampir sama-sama saja dekat ya secara penyebutan. Tetapi menurut saya makna filosofisnya partai benteng ini akan menjelaskan bagaimana realitas yang terjadi pada diri Pak Jokowi dan keluarga serta seluruh ya konstituen beliau yang selama ini setia mengikuti, yang tidak berbasis pada simbol kepartaian tetapi berbasis pada simbol filosofi ya, ideologi pergerakan yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Sehingga saya punya keyakinan yang harus saya underline, saya garis bawahi, bahwa beliau akan mendirikan partai sendiri dari basis yang pergerakan yang selama ini dibuat dan dibangun oleh para pendukung ya, atau katakanlah kelompok projo yang akan menjadi
cikal bakal berdirinya Partai Benteng Indonesia, ya. Nah, saya kira filosofi inilah yang kemudian akan menjadi sebuah makna pergerakan dari Pak Jokowi selanjutnya, akan menjadikan partai ini benteng NKRI, bukan partai politik.